Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat, yaitu untuk tugas yang pertama, kita akan mempraktikkan yaitu tentang menganalisis saham. Yang pertama itu menganalisis fundamental, dan yang kedua adalah menganalisis teknikal. Kita yang pertama mau menganalisis fundamental terlebih dahulu. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja, keuangan, dan bisnis perusahaan. Teknik ini menitik beratkan pada risiko finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental cocok untuk membuat keputusan dan memilih saham yang mana saja untuk dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental ini dibagi dalam 3 tahapan, yaitu analisis ekonomi, industri, dan analisis perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis ekonomi, industri, dan perusahaan. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Unsur-unsur makroekonomi yang biasa dianalisis melalui analisis ekonomi ini adalah faktor tingkat bunga, pendapatan nilai nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Analisis ini digunakan untuk mengetahui potensi dari faktor makro yang pastinya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pembelian dari investasi. Dan yang kedua itu ada analisis industri. Analisis industri merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor baik untuk meminimalkan risiko maupun untuk mengidentifikasi industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan. Analisis industri perlu diikuti analisis perusahaan agar investor dapat menentukan saham perusahaan mana saja dalam suatu kelompok industri yang mempunyai kombinasi return risiko yang terbaik. Dan yang ketiga adalah analisis perusahaan. Perusahaan adalah analisa yang untuk mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan, baik analisis produk perusahaan dan pemasarannya, analisis pertumbuhan earning dan kinerja manajemen. Dan selanjutnya ada analisis fundamental perusahaan. Secara umum, analisis fundamental ini melibatkan banyak sekali data variabel yang harus dianalisis, di mana beberapa di antara variabel tersebut cukup penting untuk diperhatikan, yaitu adanya pertumbuhan pendapatan, rasio laba terhadap saham yang beredar, rasio pertumbuhan IPS, rasio saham terhadap laba per lembar saham, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan, rasio harga saham terhadap penjualan, rasio harga terhadap nilai buku, rasio utang perseroan, margin keuntungan bersih. Nah, di sini ada analisis fundamental untuk pasar uang. Analisis fundamental memberi pengaruh kepada tren perubahan harga yang lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Adapun data yang dirilis oleh berbagai sumber maupun berita-berita tertentu yang belum pasti kebenarannya. Ada kategori faktor fundamental, yaitu faktor politik.
sebagai salah satu alat indikator yang memprediksi pergerakan nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui timing waktu atau terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampak terhadap fluktuasi nilai tukar. Ada faktor keuangan yang sangat penting dalam melakukan analisis fundamental. Adanya perubahan dalam kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut perubahan nilai tingkat suku bunga, akan membawa dampak signifikan terhadap perubahan dalam fundamental ekonomi. Ada faktor eksternal dapat membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dapat membawa dampak bagi perekonomian negara-negara lain yang dalam kawasan yang sama. Ada faktor ekonomi. Indikator ekonomi adalah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Indikator ekonomi yang digunakan dalam analisis fundamental yaitu ada PNB, yaitu produk nasional bruto, produk domestik bruto, dan tingkat inflasi. Mungkin itu untuk analisis fundamental. Kedua ada analisis teknikal. Kita cari mengenai analisis teknikal. Nah, di sini bisa dilihat analisis teknik risk, yaitu merupakan istilah analisis teknikal. Adalah satu analisis teknik yang dikenal dalam dunia keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham yang dapat mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadari. Melalui berbagai cara lain, analisis teknik dapat menggunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Analisis teknik dikenal secara luas di antara para pedagang saham atau dikenal dengan sebutan trader dan para profesional di bidang keuangan, namun dalam dunia akademis dianggap pseudosains. Dalam pasar valuta asing, analisis teknik lebih banyak digunakan untuk praktisi dibandingkan menggunakan analisis fundamental. Beberapa studi internasional mengindikasikan bahwa aturan perdagangan teknik ini dapat menghasilkan imbal hasil yang konsisten pada periode hingga tahun 1987. Kebanyakan penelitian akademis menitik beratkan pada sifat alamiah dari posisi anomali dari pasar mata uang. Terdapat spekulasi bahwa anomali ini terjadi sebagai akibat dari adanya
intervensi bank sentral. Sini juga dijelaskan analisis teknikal juga sering menggunakan beberapa faktor indikator yang secara tipikal merupakan transformasi matematik dari harga atau volume. Indikator ini digunakan untuk alat bantu menentukan apakah suatu aset berada dalam suatu tren serta arah dan harga aset dalam tren tersebut. Analisis juga mempelajari korelasi antara harga, volume, dan margin dalam perdagangan berjangka. Sekian untuk penjelasan mengenai analisis teknis. Untuk yang kedua, kita akan mempraktikkan membeli saham dan menjual saham melalui Stockbit dan juga RTI. Di sini perintahnya untuk Stockbit dan RTI melalui handphone dan Stockbit laptop itu ke webnya. Yang pertama kita akan mempraktikkan RTI di PC ya, karena saya sudah mendownload aplikasi tambahan yang dapat mengoperasikan APK di PC, yaitu berupa BlueStack. Bagi yang belum punya akun, login terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah mempunyai akun, kita langsung saja ke menu trade di sini. Nah, di sini kita virtual online. Di situ ada login lagi terlebih dahulu. Karena saya sudah login. Nah, order book ini merupakan berupa saham ya. Di sini ada saham Telkomsel di sini. Nah, BID ini merupakan membeli ya, offer itu menjual. Nah, di sini pengertiannya. Untuk membeli, kita masuk ke menu ini. Nah, di sini misalnya kita masukkan perusahaan Telkom ya, sahamnya ini dengan harga segini. Nih, segini. Ini bentuk harga saham. Ini quantity ini berupa lot, yaitu satuan. Jadi di sini kita akan membeli berapa saham ya, apa lot di sini. Untuk persatuannya yaitu 100. Jadi misalkan kita membeli dikali 100 jadi 500, dikali ini jadi segini harganya ya. Misalnya kita membeli 15. Baik, di sini ya, langsung ya. Nah, begitu. Di sini akan muncul langsung berupa pembelian ya. Nah, di sini nih, ini yang tadi 15 ya. Untuk menu menjual di sini misalnya Telkom, kodenya sini. Nah, harga berapa di sini? Misalnya kita masukkan 37. Misalnya kita jual 5 lot. Nah, sell sini. Nah, sell sini udah langsung. Kita lihat lagi di sini di order list. Nah, di sini ada nih. Kita jual 5 harga segini. Nah, di sini ke menu portofolio untuk mengetahui ya. Ketahui di sini.
Nah, di sini profit and loss merupakan laba rugi ya dari hasil jual beli saham. Sini segitu merupakan jual beli saham melalui RTI. Nah, di sini kita langsung melakukan jual beli saham melalui Stockbit. Kita sini langsung. Nah, sini ini menu webnya Stockbit di sini. Nih, order book kita bisa lihat. Nah, ini merupakan saham-saham dari perusahaan. Ada BID, ada Over, ada Lot. Kita masuk ke virtual akun ya. Dahulu. Nah, di sini kita sudah dalam area virtual akun dan kita dikasih berupa saldo apa bang 100 juta ya. Nah, di sini misalnya kita akan melakukan jual beli saham, kita ke order book. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai BID dan Over lagi. Ya, BID di sini merupakan membeli saham. Sini antrean, membeli antrean ya di sini. Nih, sini antrean. Dan ini menjual antrean ya. Di sini lot itu tersedianya segini lot ya. Untuk harga segini. Misalnya kita membeli di sini ada penawaran 3360 di sini harga paling rendah yang penawarannya ya. Di sini paling tertinggi 3450. Jadi misalnya kita membeli harga segini, kita mungkin langsung diproses tanpa mengantri. Beda dengan yang ini. Untuk ini pasti akan mengantri terlebih dahulu karena merupakan harga terendah dari harga penawaran. Berbeda dengan Over. Karena Over mungkin harga paling rendah banyak diminati. Beda dengan harga paling tinggi yang kurang diminati. Misalnya kita membeli yang ini 3450. Nah, sini 3450. Berapa lot yang kita beli? Misalnya 10 lot. Order. Masuk ke ada ya. Nah, di sini masih diproses ya.
statusnya masih open. Sama halnya seperti kita menjual dengan harga segini, maka yang diminati pasti akan lebih banyak. Nah, di sini kita misalnya jual 5 lot, sini misalnya jual 2 lot. Sini. Nah, sini. Sini ada penjelasannya nih. Nah, mungkin seperti ini, jual beli saham dari RTI dan juga Stockbit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.